Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Prodi Manajemen kelas 5 semester 4 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah libur dengan dosen pengamat Ibu Sumarti SPPN. Setiap organisasi atau suatu perusahaan pasti memiliki suatu ciri khas yang berbeda, yang membedakan antara satu dengan yang lain. Baik dari anggota maupun ciri khas organisasinya, nilai yang disebut juga dengan budaya organisasi. Budaya organisasi menjadi satu hal yang layak untuk diberdayakan di setiap organisasi ataupun perusahaan. Dengan perusahaan yang menerapkan budaya organisasi dalam suatu organisasinya tentu akan memiliki nilai tersendiri, yang mana hal tersebut bukan hanya memiliki nilai manfaat dari lingkungan internal tetapi juga dari lingkungan eksternal. Lalu seperti apa budaya organisasi yang diberdayakan untuk pelayanan yang difokuskan kepada kepuasan pelanggan? Mari kita bahas lebih lanjut mengenai budaya organisasi dalam video ini. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian budaya organisasi. Lingkungan organisasi pasti memiliki nilai-nilai yang diterapkan kepada seluruh anggota organisasinya. Budaya organisasi adalah suatu kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, norma perilaku, dan harapan yang diyakini bersama oleh anggota-anggota organisasi, menurut Baron pada 2003. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Garrett dalam Wirawan 2007 mengatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai bersama yang mengontrol interaksi setiap anggota organisasi juga dengan para pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak lain di luar organisasi. Glasser pada tahun 1987 mendefinisikan budaya organisasi sebagai bagian dari pola-pola keyakinan, simbol, ritual, dan mitos yang berkembang seiring dengan waktu dan bekerja sebagai perekat yang menyatukan organisasi bersama-sama. Lebih lanjut, Noe pada tahun 1992 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sebuah sistem dari sebagai arti nilai, kepercayaan, dan kebiasaan di antara anggota organisasi yang berinteraksi dengan standar formal untuk menghasilkan norma perilaku. Lalu menurut Denison pada tahun 1990, budaya organisasi menunjukkan suatu nilai-nilai kepercayaan dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu sistem manajemen organisasi. Lutyens pada tahun 1998 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Kemudian menurut Miller pada tahun 1987 mendefinisikan budaya organisasi sebagai kumpulan nilai yang dianut dalam organisasi, dasari bagaimana mengelola organisasi tersebut. Lebih lanjut, Miller menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan keyakinan yang dipegang teguh dan kadang-kadang tidak terungkap. Selanjutnya, Davis dalam Wirawan tahun 2007 mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan pola kepercayaan dan harapan yang dianut oleh para anggota organisasi. Kepercayaan dan harapan tersebut menghasilkan nilai-nilai yang dengan kuat membentuk perilaku para individu dan kelompok-kelompok anggota organisasi. Nah, menurut Stephen B. Robbins tahun 2003, 525, salah satu karakteristik budaya organisasi yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan resiko.
Inovasi di sini merupakan suatu tingkatan di mana pekerja didorong untuk menjadi inovatif dalam mengambil suatu resiko, yang dimana suatu organisasi harus mempunyai inovasi-inovasi terbaru dalam suatu pengambilan resiko, baik dalam segi mengatasi resiko tersebut dan memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua, perhatian pada detail, di mana pekerja diharapkan menunjukkan ketepatan analisis dan perhatian pada setiap hal detail, di mana suatu karyawan perusahaan harus memperhatikan detail-detail dari setiap tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga, orientasi pada suatu manfaat, yakni di mana manajemen harus fokus pada hasil atau manfaat daripada sekedar pada teknik dan proses yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu manfaat tersebut. Dan yang keempat, orientasi pada orang, di mana keputusan manajemen harus dapat mempertimbangkan pengaruh manfaatnya pada orang yang berada dalam sekitar organisasi tersebut. Yang kelima, orientasi pada tim, di mana aktivitas kerja organisasi harus berdasarkan tim daripada individual, yang dimana suatu individual tidak boleh individualistik, artinya harus nurut atau manut kepada atasannya. Kemudian yang keenam, agresivitas. Agresivitas di sini sejauh manakah orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukannya santai-santai di bidangnya. Kemudian yang terakhir ya ada stabilitas. Stabilitas yakni sejauh manakah keinginan suatu organisasi dapat menekankan diterapkannya status quo sebagai kontras dari pertumbuhan suatu budaya organisasi sendiri. Karakteristik yang perlu dinilai menurut Muklas 2005 pada halaman 534, yakni yang pertama kebersamaan. Kebersamaan di sini menjadi budaya yang penting dalam membangun budaya organisasi yang baik. Setiap karyawan harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari tim yang solid dan saling mendukung satu sama lain. Dengan artian di sini suatu tujuan dapat dicapai dengan adanya suatu kebersamaan itu. Yang kedua ada peran pemimpin. Nah, peran pemimpin ini maksudnya setiap seseorang dapat dikatakan pemimpin yang baik ialah mereka yang bisa memimpin suatu bawahannya agar dapat memenuhi suatu tujuan organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada intensitas. Intensitas di sini ialah hasil dari instruktur penghargaan pada karyawan yang mendasari atau memberikan suatu motivasi atau suatu penghargaan pada bawahannya. Selanjutnya, tipe budaya organisasi. Klasifikasi dari tipe budaya organisasi yang paling banyak dikenal adalah Competing Value Framework yang dikemukakan oleh Kim Cameron dan Robert Wynne pada tahun 1999. Di antaranya yaitu yang pertama, clan kultur, dikenal dengan berorientasi pada orang atau budaya kerjasama yang ramah. Yang kedua, adorasi kultur, dikenal sebagai dinamis atau kewirausahaan yang menciptakan budaya. Yang ketiga, hierarki kultur, dikenal dengan berorientasi pada proses atau budaya kontrol yang terstruktur. Yang keempat, market kultur, dikenal dengan berorientasi pada hasil atau budaya yang bersaing dengan kompetitif. Pada dasarnya, budaya organisasi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai proses integrasi internal, yang kedua sebagai proses adaptasi eksternal. Sebagai proses integrasi internal, budaya organisasi memiliki fungsi sebagai pemersatu dari setiap komponen integral organisasi. Sedangkan sebagai proses adaptasi eksternal, budaya organisasi merupakan sebuah sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar organisasi. Adapun menurut Robbins tahun 1996 dalam buku yang berjudul Perilaku Organisasi edisi ke-7, manfaat dari budaya organisasi antara lain yang pertama membedakan peran. Dengan budaya yang dimiliki dari suatu organisasi atau perusahaan tentu akan memiliki ciri khas tersendiri, yang mana hal tersebut dapat menjadi pembeda yang jelas antara budaya organisasi yang ke-1 dengan budaya organisasi yang lain. Yang kedua, budaya organisasi dapat menimbulkan rasa memiliki identitas. Artinya, dengan budaya yang dimiliki dalam suatu lingkup organisasi,
maka dapat membawa suatu identitas dan ciri tersendiri terutama bagi para anggotanya. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama. Dengan budaya organisasi yang dimiliki pada sebuah organisasi ataupun perusahaan akan memudahkan timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individu ataupun kepentingan pribadi. Yang keempat, dapat menjaga stabilitas organisasi. Hal ini disebabkan karena budaya merupakan sebuah perokat sosial yang mampu menyatukan organisasi itu dengan memberikan segala standar yang tepat untuk dilakukan oleh para anggota organisasi. Selanjutnya ada definisi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci yang wajib dimiliki pengusaha, baik yang baru memulai usaha atau yang sudah bertahun-tahun menerjuni dunia bisnis. Pengertiannya, kualitas pelayanan merupakan tingkat layanan terkait pemenuhan harapan dan kebutuhan konsumen. Artinya, layanan bisa disebut berkualitas jika memenuhi sebagian besar harapan para konsumen. Menurut Kotler 2019 mendefinisikan kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah terbentuk dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan nanti akan menjadi pelanggan setia. Menurut Goes dan Davis 2019 mendefinisikan kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, lingkungan yang mampu memenuhi dan atau melebihi beberapa konsumen. Menurut Abdullah dan Tantri 2019, kualitas layanan adalah keseluruhan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi beberapa konsumennya. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas pelayanan. Menurut Pei tahun 2000, karakteristik jasa yang membedakan jasa dari produk nyata meliputi yang pertama bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, kelengkapan pegawai atau karyawan, dan sarana komunikasi. Yang kedua yaitu keandalan, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga, daya tanggap, yakni keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Jaminan mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya dan resiko atau keraguan-keraguan. Yang kelima yaitu empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Zitham tahun 1994 menggambarkan kualitas pelayanan sebagai suatu bentuk sikap berhubungan namun tidak persis sama dengan kepuasan yang diperoleh dengan membandingkan harapan dengan performan. Sikap adalah ekspresi dari perasaan yang terdalam yang menunjukkan kecenderungan apakah seseorang simpatik atau tidak simpatik terhadap suatu objek, misalkan terhadap merek suatu produk dan pelayanan yang diberikan oleh suatu jasa tertentu. Selanjutnya dalam perkembangan Parasuraman et al. Tejiptono tahun 1998 mengemukakan bahwa 10 dimensi yang ada dapat dirangkum menjadi 5 dimensi pokok, yaitu yang pertama bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua keandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga, daya tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat, jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya dan resiko. Yang kelima, empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Menurut Tejiptono tahun 1996, konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan.
Kualitas memiliki lebih dari satu dimensi dan tingkat kepentingan dari setiap dimensi berbeda-beda tergantung kepada jenis produknya. Berikut budaya organisasi yang diberdayakan dan difokuskan terhadap pelayanan pelanggan didasarkan pada beberapa prinsip dasar, antara lain yang pertama, kesadaran bahwa pelanggan adalah fokus utama organisasi dan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota organisasi dalam memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik. Hal ini dapat dicapai melalui pembagian tanggung jawab, kolaborasi tim, dan pemberian kewenangan kepada anggota organisasi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada seluruh anggota organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas. Kemudian yang keempat, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan dan partisipasi aktif dari sebuah anggota. Hal ini mencakup penghargaan atas apresiasi dan kinerja yang baik, serta mendukung inisiatif dan ide-ide baru yang dapat meningkatkan pelayanan pelanggan. Kemudian yang kelima, mengukur dan memantau kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi selalu pada jalur yang benar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diingatkan. Kemudian, dengan menetapkan budaya organisasi yang diberdayakan dan difokuskan terhadap pelayanan pelanggan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan membangun citra positif di mata publik. Selain itu, budaya ini juga dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, karena anggota organisasi memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam memberikan pelayanan pelanggan. Kemudian budaya organisasi yang diberdayakan difokuskan pada pelayanan pelanggan mengacu pada suatu lingkungan di mana karyawan didorong untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Sambil mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, budaya ini menciptakan lingkungan yang positif dan produktif di mana karyawan merasa dihargai dan memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang mempengaruhi pelayanan pelanggan serta secara langsung. Beberapa karakteristik dari budaya organisasi yang diberdayakan dan difokuskan pada pelayanan pelanggan. Yang pertama, empati terhadap pelanggan. Karyawan diberdayakan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan diharapkan untuk bertindak dengan cara yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Mereka dilatih untuk mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan dan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, fokus pada kualitas. Karyawan diharapkan untuk mengutamakan kualitas dalam pekerjaan mereka dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pelayanan pelanggan. Mereka diajarkan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang lebih baik untuk memastikan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, keterlibatan karyawan. Karyawan dianggap sebagai aset penting dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Mereka diberdayakan untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, sambil bekerja sama dengan ini untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan fakta. Karyawan dibimbing atau didorong untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan buku yang tersedia, bukan hanya berdasarkan intuisi atau asumsi. Hal ini membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan pelanggan. Kemudian yang kelima, keterbukaan dan kolaborasi. Budaya organisasi yang berdayakan dan difokuskan pada pelayanan pelanggan mendorong keterbukaan dan kolaborasi di antara karyawan. Karyawan diharapkan untuk berbagi pengetahuan dari pengalaman mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, dalam budaya organisasi yang diberdayakan dan difokuskan pada pelayanan pelanggan, karyawan merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Baiklah, kali ini kelompok kami akan menelaah suatu jurnal artikel dan mengambil judul yakni pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan pada perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Muhammad Rahmadi Radiani, MM.
identitas jurnal, ekuitas ISSN 14110393 yang berakreditasi nomor 49-Dikti-Kep-2003. Langsung saja latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian sendiri di sini itu mencakup salah satunya informasi mengenai suatu substansi masalah yang diteliti, yang diperoleh oleh peneliti dari suatu fenomena, peristiwa, atau problema yang perlu dicari solusinya. Kemudian dapat diketahui dari jurnal tersebut salah satunya latar belakangnya, yakni di mana masing-masing perguruan tinggi swasta atau PTS menawarkan daya tarik yang berbeda-beda untuk menenangkan persaingan dan untuk meningkatkan jumlah mahasiswanya, sekaligus untuk menarik calon mahasiswa baru agar memutuskan untuk memilih jurusan manajemen yang ditawarkannya. Kemudian suatu kualitas pelayanan yang dimaksud dijabarkan pada bukti langsung atau tangibles, kendala reliability, daya tanggap atau responsiveness, jaminan atau insurance, dan kepedulian atau empati yang dalam penerapannya berbeda-beda antara satu perguruan tinggi swasta atau PTS dengan yang lainnya. Kemudian budaya organisasi sendiri, yakni sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasinya, sehingga jika suatu budaya organisasi perguruan tinggi swasta atau PTS mengarah kepada budaya organisasi yang berkualitas, maka tidak heran jika anggota organisasi juga akan berkualitas. Baik, lanjutan dari latar belakang, yaitu dari 7 variabel tersebut di atas hanya 4 yang diambil, yaitu perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, dan orientasi pada tim. Pemilihan keempat variabel didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu variabel tersebut sangat penting sebagai pertimbangan perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitasnya, terutama kualitas sumber daya dari dalam perguruan tinggi itu sendiri, serta kualitas dari lulusan yang ada, yang ditunjukkan dengan banyaknya mahasiswa peminat jurusan manajemen. Dengan memiliki budaya organisasi perguruan tinggi swasta atau PTS yang berkualitas, maka secara otomatis para pegawai atau karyawan akan berperilaku dan bertindak untuk mempertahankan kebudayaan yang ada di perguruan tinggi swasta atau PTS, sehingga mereka akan mengutamakan kualitas karena sudah menjadi kebudayaan di dalam organisasi PTS di mana mereka bekerja. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam jurnal ini antara lain, yang pertama, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh secara signifikan perhatian pada rincian terhadap kualitas pelayanan. Kemudian yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh secara signifikan orientasi pada hasil terhadap kualitas pelayanan. Lalu yang ketiga, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh secara signifikan orientasi pada orang terhadap kualitas pelayanan. Yang keempat, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh secara signifikan orientasi pada tim terhadap kualitas pelayanan. Kemudian yang terakhir, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh secara signifikan perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, dan orientasi pada tim secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan. Kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari variabel terikat, yaitu kualitas pelayanan, dan variabel bebas budaya organisasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain populasinya, yakni seluruh mahasiswa jurusan manajemen strata 1 di perguruan tinggi swasta Kalimantan Selatan, yang mana jumlah mahasiswa sebanyak 4.540 orang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu terdiri dari mahasiswa jurusan manajemen di 5 PTS Kalimantan Selatan, yang mana proses pengambilan sampel diambil secara sistem nomor acak dan proporsional dari total populasi sebanyak kurang lebih 100 mahasiswa. Kemudian ada sumber data yang digunakan terdiri dari 2 sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian tersebut dikumpulkan melalui
data langsung oleh peneliti di lapangan. Data primer didapatkan dengan proses penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam melengkapi laporan tersebut berasal dari berbagai laporan, antara lain seperti Biro Pusat Statistik Daerah atau BPSD, Badan Perpustakaan Daerah, Data Koperti 9 Kalimantan Selatan, dan Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, alat atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Selanjutnya, metode analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda melalui program SPSS versi 11.0. Teknik analisis regresi linear berganda memungkinkan peneliti menguji hubungan kualitas variabel dependen atau variabel terkait dengan variabel independen atau variabel bebas. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data-data yang ada diuji terlebih dahulu validitas atau reliabilitasnya. Pengujian validasi dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 11.0 untuk menentukan apakah suatu indikator atau item valid ataupun tidak. Maka dilihat dari signifikasi hasil korelasi, yaitu jika signifikasi hasil korelasi lebih kecil dari 0,5, berarti bahwa indikator atau item dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 11.0 untuk menentukan apakah suatu indikator atau item reliable atau tidak. Maka dilihat dari koefisien alfa, yaitu jika koefisien alfa nilainya lebih besar dari alfa standar, Cronbridge lebih besar 0,60, berarti bahwa indikator atau item dinyatakan reliable. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, perhatian pada rincian berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Yang kedua, orientasi pada hasil berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, orientasi pada orang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Yang keempat, orientasi pada tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Dan yang kelima, perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, dan orientasi pada tim secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh budaya organisasi yang berupa perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, serta orientasi pada tim. Berikut terdapat tabel 1 yang menunjukkan ringkasan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, perhatian pada rincian berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Yang kedua, orientasi pada hasil berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan. Yang ketiga, orientasi pada orang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, orientasi pada tim berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, perhatian pada rincian yang merupakan bagian dari variabel budaya organisasi terpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, orientasi pada hasil yang merupakan salah satu variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga, orientasi pada orang yang merupakan variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Kemudian yang keempat, orientasi pada tim yang juga merupakan variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Kemudian yang terakhir, kelima, budaya organisasi yang terdiri atas perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, dan orientasi pada tim secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pada PTS di Kalimantan Selatan. Sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.